Rimuru masih melihat dan menyelidiki semua persenjataan milik gereja barat. Di situ, Rimuru juga memberikan senjata yang baru dan bagus untuk Hinata. Sedangkan senjata Hinata yang rusak akibat bertarung dengan Rimuru dibenerin seperti semula. Singkat cerita, mereka melakukan pertukaran teknologi dan pengetahuan tentang senjata. Malam pun tiba, orang-orang dari gereja barat pulang ke Ruberion. Tapi tiba-tiba Rimuru menghentikan mereka dan mengajak mereka untuk berpesta lagi. Karena makanan dan minuman di Tempest sangat enak, mereka pun setuju dan ikut berpesta lagi malam itu. Di situ Rimuru menghampiri Hinata. Rimuru berkata kepada Hinata, jika Rimuru pengen manusia dapat menerima monster tanpa membedakan ras. Makanya Rimuru membuat koneksi dengan negara lain, bahkan sampai melakukan konspirasi di Falmouth. Itu semua Rimuru lakukan agar manusia percaya jika monster di Tempest adalah monster yang baik. Rimuru terus menceritakan kepada Hinata tentang keinginannya membangun sekolah di Tempest, menciptakan alat komunikasi seperti HP di dunia sebelumnya. Karena di dunia isekai ini, Rimuru belum menemukan alat komunikasi yang stabil seperti HP. Hinata sontak berkata, "Nani?" Besoknya, Hinata memberikan Rimuru sebuah kata-kata mutiara. Jika keinginan Rimuru seperti itu, maka akan membuat Tempest menjadi negara yang semakin maju. Jika Tempest jadi maju, maka hal itu dapat memicu munculnya malaikat. Malaikat di dunia isekai kintil ini dianggap sebagai pengganggu, karena keberadaan mereka selalu menghancurkan negara-negara maju, dan itu membuat banyak orang-orang kesal, termasuk Ruminas. Rimuru dengan spontan berkata, jika malaikat berani menyentuh Tempest, maka Rimuru tidak akan segan-segan untuk berperang. Ruminas yang mendengar ucapan Rimuru tersenyum. Ruminas dan Rimuru akhirnya semangat untuk bekerja sama melawan malaikat. Setelah mengobrol cukup lama, Hinata dan Ruminas meninggalkan Rimuru. Nggak lama setelah itu, gosip-gosip tentang kekalahan Hinata, perjanjian damai antara Tempest dan Ruberion, terdengar ke seluruh penjuru dunia. Tapi meskipun begitu, masih saja banyak pemimpin negara yang tidak percaya dengan gosip itu. Banyaknya informasi akhir-akhir ini membuat Gazelle dan para menteri mengadakan rapat di negara Duraf. Mereka juga telah mendengar kabar jika Rimuru telah mengalahkan Hinata. Berita itu membuat mereka bahagia. Mereka yakin dengan kabar tersebut karena saat pertarungan Hinata dan Rimuru, mata-mata milik Gazelle melihat pertarungan mereka dengan mata kepala sendiri. Laporan pun mengatakan jika kekuatan Rimuru saat ini jauh lebih kuat daripada Gazelle. Gazelle pun mengakui hal itu. Mereka juga membacakan laporan jika kekuatan militer Tempest sudah jauh lebih kuat daripada Duraf. Hal itu dibuktikan saat mereka menang melawan 10 orang suci terkuat di gereja barat. Beberapa orang di Duraf merasa khawatir dengan Tempest dan menganggap jika Tempest adalah sebuah ancaman bagi Duraf. Namun pemikiran seperti itu diluruskan oleh Gazelle. Gazelle berkata, jika Rimuru tidak akan pernah menjadi ancaman bagi dunia, karena Rimuru ingin menciptakan dunia yang damai bagi semua ras. Hal itu bisa dibuktikan dengan cara berdagang Rimuru yang jujur dan membangun jalan untuk melancarkan jalur perdagangan. Dan masih banyak lagi. Gazelle menaruh harapan besar pada impian Rimuru. Meskipun impian itu mendatangkan malaikat turun ke dunia, tapi bagi Gazelle semua itu tidak masalah, karena impian Rimuru lebih menarik daripada apapun. Gazelle mengangkat tangannya dan berkata, jika dia akan selalu berpihak pada Tempest asalkan Tempest masih berpihak kepada manusia. Semangat Gazelle membuat bawahannya ikut bersemangat dan mengatakan jika mereka akan selalu mengikuti Gazelle. Gazelle mengatakan jika Rimuru kalah melawan malaikat, maka tugas negara Duraf adalah mengamankan semua teknologi yang telah dikembangkan Tempest. Nggak lama setelah itu, Gazelle mendapatkan undangan dari Rimuru untuk datang dalam event besar di Tempest. Jadi dalam event ini, Rimuru ingin memberitahu dunia jika Rimuru adalah Demon Lord. Gazelle dan para petinggi Duraf masih bertanya-tanya tentang tindakan Rimuru kali ini. Menurut laporan, jika kehadiran Gazelle sangat dinantikan Rimuru dan Rimuru akan memberikan pelayanan terbaik kepada Gazelle. Laporan terus dibacakan. Dalam laporan itu bukan hanya Gazelle yang diundang, namun ada orang-orang penting dari negara lain yang akan hadir dalam event besar itu. Jadi nggak sembarang orang yang diundang Rimuru. Menurut informan dari Duraf, jika event ini kemungkinan dipenuhi banyak orang dan sangat meriah. Para menteri melarang Gazelle untuk hadir karena mereka takut jika nanti Gazelle terlibat masalah. Tapi Gazelle berkata jika dia akan tetap datang karena Gazelle ingin melihat perkembangan Tempest kali ini. Gazelle juga berkata jika ini adalah ajang untuk pamer ke negara lain, jika Duraf adalah negara yang paling dekat hubungannya dengan Tempest. Sedangkan di negara Sarion, Elalut mengatakan jika Rimuru mengundang El Messia dalam event besar di Tempest, El Messia adalah pemimpin negara Sarion.
Elmesia ingin hadir dan melihat sosok Rimuru secara langsung, tapi Elalut melarang hal itu. Elmesia berkata, jika di Ingrasia ada seorang koki yang luar biasa dari dunia lain. Koki itu bernama Yoshida. Negara Sarion sudah membujuk koki itu untuk pindah ke Sarion, tapi koki itu menolaknya. Dan sekarang toko Yoshida di Ingrasia sudah tutup, dan kemungkinan besar Yoshida akan menuju Tempest dan mengembangkan bisnisnya di sana. Elmesia terus ngejelasin kepada Elalut jika semua negara kini tertarik dengan Tempest. Karena hal itu, banyak negara yang ingin bekerja sama dengan Tempest. Jika negara Sarion diam, maka akan ketinggalan zaman dengan negara-negara lain. Karena alasan itu, Elmesia ingin datang langsung untuk bertemu Rimuru supaya negosiasi dengan Rimuru bisa berjalan dengan lancar. Elalut hanya bisa pasrah dan setuju dengan permintaan pemimpin negerinya itu. Elalut pun menyiapkan semua hal yang diperlukan agar keselamatan Elmesia terjamin. Di lain cerita, di negara Brumun, Mjormil sedang bertemu salah satu bangsawan. Bangsawan itu ingin Mjormil ingin menjadi investor untuk bisnis yang dia jalani saat ini. Suara dalam hati Mjormil berkata, jika bangsawan itu nggak bisa berbisnis, dan lebih parahnya, bangsawan itu menjadikan elf sebagai budaknya. Biasanya, orang-orang yang memperbudak elf terlibat dengan sindikat besar, dan Mjormil tidak ingin terlibat dengan hal itu. Tapi nggak lama, datanglah Rimuru. Mjormil seketika menyambut Rimuru dan melupakan bangsawan itu. Namun Rimuru merasa nggak enak telah mengganggu tamunya Mjormil. Rimuru pun berniat pergi. Bangsawan itu berkata, jika Rimuru telah mengganggu bisnisnya, bangsawan itu meminta Rimuru untuk membayar ganti rugi. Mjormil tidak peduli dengan ocehan bangsawan itu dan mengusirnya pergi. Bangsawan itu emosi dan mengancam Mjormil. Setelah bangsawan itu diusir, Rimuru dan Mjormil pun dapat bicara tanpa beban. Di awal obrolan, Mjormil cerita tentang masalah dengan bangsawan itu. Tapi Mjormil berkata, jika Rimuru tidak perlu khawatir, karena Mjormil akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Rimuru akhirnya menceritakan maksud kedatangannya. Jika Rimuru akan mengadakan event besar yang bernama Tempest Dead Voting Festival. Di situ, Rimuru menceritakan secara detail kepada Mjormil tentang event itu. Rimuru juga berkata, berkat bantuan Suna, dia berhasil merekrut koki yang sangat mantap. Dia adalah Yoshida. Dengan kehadiran Yoshida, bisnis di Tempest berjalan dengan lancar, terutama dalam bidang makanan. Rimuru meminta Mjormil membantu Veldora karena Veldora sangat semangat ingin membuka toko teppanyaki. Mjormil tersenyum dan menyarankan kepada Rimuru agar Veldora menggunakan nama palsu demi kelancaran toko miliknya nanti. Diskusi masih berlanjut. Rimuru berniat membangun Kolesium. Rimuru meminta Mjormil untuk mengurus segala kegiatan yang ada di Kolesium. Di dalam Kolesium nanti, ada pertandingan yang menjadi salah satu di antara event besar di Tempest. Mendengar ide-ide gila Rimuru, Mjormil setuju berbisnis dengan Rimuru. Setelah diskusi itu selesai, Rimuru menyuruh Mjormil untuk segera datang ke Tempest. Karena Rimuru ingin Mjormil segera memimpin salah satu departemen bisnis yang ada di Tempest. Setelah memberitahu semua keinginannya, Rimuru pun meninggalkan Mjormil.